Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Sosial 2. Kali ini kita masuk di pertemuan ketiga dengan materi pengaruh sosial dan kontrol pribadi. Oke, kita lanjut saja ya. Jadi kita masuk di pengaruh sosial atau social influence. Apa itu? Usaha yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengubah sikap, belief, persepsi atau tingkah laku orang lain. Ingat ya, di sini ada kata-kata belief, itu keyakinan ya. Jadi kita punya usaha untuk bisa mempengaruhi orang lain itu sikapnya, keyakinannya dan persepsinya serta tingkah laku atau perilakunya. Lanjut ya. Ada 3 bentuk pengaruh sosial ya. Jadi ada 3 bentuk pengaruh sosial ini ya yang diklasifikasikan dalam derajat yang ditimbulkannya, yaitu yang pertama ada konformitas atau conformity, yang kedua compliance atau compliance, dan yang ketiga kepatuhan atau obedience ya. Baik, kita jelaskan satu persatu ya. Ada konformitas atau conformity, yaitu mengacu pada kecenderungan individu untuk mengubah persepsi, opini, dan perilaku mereka sehingga sesuai atau konsistensi dengan norma-norma kelompok ya. Jadi kita punya pengaruh untuk mengubah anggota kelompok kita agar ia masuk atau patuh dalam aturan atau norma-norma dalam kelompok kita ya. Lanjut, mengapa individu cenderung melakukan konformitas? Jadi melalui pengaruh informasional, mereka ingin agar keputusan yang diambil itu benar, dan mereka ingin agar keputusan yang diambil benar, dan mereka mengandaikan bahwa orang lain yang setuju tentang sesuatu yang semestinya benar. Sedangkan menurut pengaruh normatifnya, karena adanya kecemasan atas konsekuensi negatif dari sesuatu yang menyimpang. Dan karena ingin diterima, maka seringkali kita menghindari perilaku-perilaku yang menjadikan kita kelihatannya mencolok ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kelompok di mana kita ada itu yang biasanya kita pahami atau kita anut, dan cenderung hal-hal yang unik atau tidak biasanya disepakati atau tidak biasanya dilakukan itu kita hindarkan, begitu ya. Ada pengaruh mayoritas ya. Mayoritas itu berarti sebagian besar ya. Yang pertama ukuran kelompok, yang kedua kesadaran terhadap norma, yang ketiga kehadiran sekutu dalam suatu perdebatan, yang keempat ada perbedaan usia dan jenis kelamin. Ini sangat berpengaruh ya, usia dan jenis kelamin. Kalau banyak perempuannya berarti biasanya yang bagaimana gitu ya. Misalnya pada kelompok Dharma Wanita itu semuanya perempuan gitu ya. Terus ada pengaruh budaya, di situ juga sangat berpengaruh ya. Lanjut, ada pengaruh minoritas. Tadi ada mayoritas, sekarang ada minoritas ya. Agar menjadi berpengaruh, seseorang dalam kelompok minoritas harus menjadi orang yang penuh semangat, gigih dan teguh pendirian, yang dapat mendukung pandangannya. Dia juga harus fleksibel dan terbuka. Jadi misalnya ia seorang minoritas atau kelompok minoritas dalam suatu negara, maka dia bisa berpengaruh dalam kelompok itu atau negara itu jika ia misalnya pintar, pendapat-pendapatnya banyak membawa manfaat, teori-teorinya banyak dimanfaatkan. Nah, biasanya ia akan berpengaruh ya. Karena susah sekali bagi kaum minoritas ini untuk mencolok atau mempengaruhi kelompoknya. Karena kalau nggak punya sesuatu yang unik atau bermanfaat, maka ia tidak akan dipandang, biasanya begitu ya. Lanjut, ada compliance atau ketundukan atau compliance ya. Bentuk pengaruh sosial ini terjadi ketika seseorang membuat permintaan langsung yang eksplisit terhadap kita dengan harapan kita akan mengikutinya ya. Lanjut, ada kepatuhan ya atau obedience. Apa itu? Suatu kondisi di mana seseorang itu patuh terhadap otoritas ya.
Kita bisa belajar dari pengalaman masa kecil, yaitu menghormati pemimpin yang memiliki legitimasi adalah hal yang penting. Maka orang akan berpikir 2 kali sebelum menentang orang tuanya, gurunya, pelatihnya, dan juga petugas pemerintah. Misalkan kita di provinsi kita ini di Kaltim, maka kita akan patuh pada peraturan-peraturan gubernur ya. Di negara kita juga patuh pada peraturan-peraturan presiden. Itu ya maksudnya di sini begitu ya. Lanjut. Tadi pengaruh sosial, sekarang ada kontrol diri. Dalam hal ini kita bicara tentang locus of control. Apa itu? Merupakan suatu konsep yang menunjukkan keyakinan individu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hidupnya. Hal ini termasuk pada keyakinan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan dalam melakukan berbagai kegiatan di dalam hidupnya disebabkan oleh kendali dirinya atau kendali di luar dirinya. Jadi ada 2 poin ya, ada kendali dalam dirinya maupun kendali di luar dirinya. Ini yang akan kita bahas satu persatu ya nanti ya. Nih, ada internal locus of control ya. Individu tersebut meyakini bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah di bawah kendali dirinya sendiri. Individu ini percaya bahwa mereka mempunyai kemampuan menghadapi tantangan dan ancaman yang timbul dari lingkungan, dan ia berusaha memecahkan masalah dengan keyakinan yang tinggi, sehingga strategi penyelesaian masalah konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini bagus ya untuk kita terapkan, tetapi ibu harap kita tidak terlalu tinggi, jadi terhindar dari rasa sombong ya. Boleh kita memilikinya, tetapi jangan terlalu full, jangan terlalu tinggi karena akan mengarah ke sombongan ya. Kemudian ada external locus of control ya. Merupakan individu yang mempercayai bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah di luar kendali dirinya sendiri. Ia memandang masalah-masalah yang sulit sebagai ancaman pada dirinya. Bila mengalami kegagalan dalam menyelesaikan persoalan, maka ia cenderung tidak survive dan akhirnya ia mengalami kegagalan yang membuatnya ingin lari dari persoalan. Jadi ini kebalikan dari internal tadi ya, ini eksternal ya. Nah, kalau ini terlalu banyak juga jelek. Kalau yang tadi terlalu banyak juga jelek. Jadi ibu harap dapat seimbang, disesuaikan dengan masalah atau duduk masalahnya di mana ya. Jadi adanya keseimbangan yang mana yang diperlukan internal, yang mana eksternal. Nah, dalam menghadapi klien kita juga harus paham mana internalnya dia, mana eksternalnya. Nah, jangan menganggap sesuatu itu selalu bisa ditangani sehingga ia mengabaikan dari nasib atau sudah takdirnya begitu ya. Kita harus juga membawa pendapat klien itu ke arah yang apa adanya, bisa menerima sesuatu dengan apa adanya, jadi dia bisa berlapang dada begitu ya. Jadi persepsi kalian sebagai psikolog nih harus diluruskan dulu begitu ya. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Silakan dipahami lagi. Jika kurang paham, bisa ditanyakan di Google Classroom atau di WA Group ya. Semoga bermanfaat dan ibu harap dipelajari ulang supaya membawa manfaat ke depannya untuk profesi kita. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.